Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas materi pertama, yaitu pengantar perilaku konsumen. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan anggota kelompok saya. Nama saya Farida Sofia Konati, dan rekan saya ada Asfian Nurrofina Fasa, Bagus Kusuma Putra, dan Fatan Rafiuddin. Dalam pengantar perilaku konsumen, terdapat definisi, sifat, faktor, manfaat, prinsip, tipe, evolusi, dan strategi marketing. Pertama, kita akan masuk ke definisi. Definisi perilaku konsumen adalah suatu tindakan yang ditunjukkan oleh konsumen dalam hal mencari, menukar, menggunakan, menilai, dan mengatur barang atau jasa yang mereka anggap akan memuaskan kebutuhan mereka. Jadi, perilaku konsumen ini merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Next, sifat. Sifat ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada sifat rasional dan sifat irasional. Yang dimaksud dengan perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama atau primer, serta daya guna produk itu sendiri terhadap konsumen pembelinya. Sedangkan perilaku konsumen yang bersifat irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Kemudian, faktor. Dalam faktor terbagi menjadi 5. Yang pertama ada faktor budaya, yang kedua faktor sosial, ketiga faktor pribadi, keempat faktor psikologi, dan yang kelima faktor marketing strategi. Dalam faktor budaya itu sendiri merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Masing-masing budaya terdiri dari sejumlah subbudaya yang lebih menampakkan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para anggotanya. Yang kedua, faktor sosial, yaitu merupakan penentu perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti kelompok, acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. Kemudian, faktor pribadi, yaitu keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta nilai dan gaya hidup pembeli. Yang keempat, faktor psikologi. Satu perangkat proses psikologis berkombinasi dengan karakteristik konsumen tertentu untuk menghasilkan proses keputusan dan keputusan pembelian. Dan yang terakhir, faktor marketing strategi. Itu merupakan variabel di mana pemasar mengendalikan usahanya dalam memberitahu dan mempengaruhi konsumen. Variabel-variabelnya adalah barang, harga, periklanan, dan distribusi yang mendorong konsumen dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, manfaat. Peran perilaku konsumen bagi pemasaran atau produsen adalah yang pertama, mampu membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang kedua, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Yang ketiga, memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Next, prinsip. Prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen ada 5, yaitu yang pertama, kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Yang kedua, konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Yang ketiga, tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Yang keempat, setiap barang dapat didistribusikan dengan barang lain. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh kepuasan dengan berbagai cara. Dan yang terakhir, konsumen tunduk terhadap hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Selanjutnya, tipe. Dalam tipe ini sendiri, proses pembelian konsumen terbagi menjadi 2,
yaitu ada proses complex decision making dan proses brand loyalty. Untuk proses complex decision making itu terjadi bila keterlibatan kepentingan tinggi pada pengambilan keputusan yang terjadi. Sedangkan untuk proses brand loyalty itu ketika pilihan berulang atau konsumen belajar dari pengalaman masa lalu dan membeli merek yang memberikan kepuasan dengan sedikit atau tidak ada proses pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian evolusi. Dalam tahap evolusi ini terdapat manufacturing orientation, yaitu bagaimana cara membuat produk. Kemudian ada selling orientation, bagaimana cara menjual produk. Lalu marketing orientation, yaitu apa yang dijual dan bagaimana memasarkannya. Dan yang terakhir consumer orientation, itu apa yang dibuat. Oke, pembahasan terakhir kita yaitu strategi marketing. Strategi marketing itu sendiri merupakan serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuan. Nah, dari sudut pandang penjual atau produsen itu ada 4, yaitu tempat yang strategis, place, produk yang bermutu, produknya, harga yang kompetitif, price, dan promosi yang gencar, promotion. Sedangkan dari sudut pandang pembeli atau konsumen itu juga ada 4. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan konsumen. Kedua, biaya konsumen atau cost to the customer. Ketiga, kenyamanan, convenience. Dan yang terakhir, komunikasi atau communication. Oke, sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.